Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kajian akhir zaman memasuki tema baru seperti yang terlihat di layar. Fitnah, sistem kafir syirik, sistem dajjal. Melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia, ya. Dan tolong diingat Pak, izin Allah berbeda dengan ridha Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi tidak serta-merta Allah ridhoi. Contohnya, pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun tidak akan ada yang diridhoi Allah Ta'ala. Contoh lain, perbuatan sihir, seorang tukang sihir tidak akan mengenai korbannya sehingga dia menjadi sakit atau bahkan mati sebagai efek sihir itu jika tidak ada izin Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada sihir yang Allah ridhai, tidak ada. Karena syarat seorang penyihir itu harus kufur, harus mengingkari Allah Ta'ala. Makin hebat dia kufurnya, makin dahsyat sihirnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang kita jalani sekarang ini sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, diantaranya lewat hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini babak di mana sedemikian banyaknya fitnah, Nabi pun sampai mengumpamakan inilah era seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan Mulkan Jabariyah. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama. Kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tidak ada 100 tahun yang lalu Pak. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah, 99 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Masehi, 95 tahun yang lalu.
Tapi yang pasti kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak ada yang mengalami babak ketiga kan? Siapa di sini yang usianya lebih dari 99? Tidak ada kan? Gitu. Artinya apa? Artinya kita semua ini produk generasi babak keempat, Pak. Sebuah generasi yang wajar kalau kemudian sejak kecil remaja mulai sadar akan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berkembang, dia merasakan nggak pernah puas dengan pemimpin yang hadir. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jenis yang seperti ini ada dua macam. Ada yang memaksakan kehendak pribadinya, berarti dia menjadi diktator tunggal. Tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif, dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi dan kita gambarkan dalam gambar skema, babak pertama adalah babak kenabian. Itulah babak di mana yang memimpin adalah manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita memimpin para sahabat umat Islam generasi awal, beliau mengalami dua fase. Fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah, Nabi dan para sahabat berada pada kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Kondisinya berada di bawah garis merah ini, Pak. Garis merah ini saya ingatkan lagi bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis batas kejayaan dan kekalahan. Kapan kita berada di bawah garis merah, kita sedang kalah. Kapan kita berada di atas garis merah, kita berada pada posisi sedang berjaya. Nah, Nabi dan para sahabat waktu di Mekah kondisinya sedang lemah, sedang posisinya kalah. Yang karenanya apa yang mereka alami mirip dengan yang kita alami sekarang, Pak. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, persekusi, persis kayak kita sekarang. Bedanya skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Kalau sekarang skalanya skala dunia, karena kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, Allah izinkan Nabi posisinya menguat bersama para sahabat, sehingga Nabi bisa memperlihatkan bagaimana sistem berlandaskan iman dan tauhid itu berdiri. Dan ternyata semenjak Nabi mendirikannya, masuk babak kedua dia tetap tegak, masuk babak ketiga dia tetap tegak, walaupun kualitasnya makin lama makin menurun. Tetapi yang jelas pada masa itu sistem iman dan tauhid masih berdiri. Sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah di mana Allah memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ini sunnatullah, Pak. Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatut tadawul dari kondisi lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatut tadawul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi kita harus sadar, Pak, kita di babak keempat ini sedang dalam posisi kalah. Ya, ini harus kita terima realita ini, Pak. Menerima realita bukan berarti harus membiarkan berkembangnya defeated mentality, mentalitas babak belur, bukan. Ya. Sebab kalau sudah mentalitas babak belur, lain lagi ceritanya nih, Pak.
Nanti yang muncul adalah mereka-mereka yang sedemikian sedihnya dengan kekalahan, akhirnya ingin buru-buru meraih kemenangan, kalau perlu sebelum meninggal dia mengecap kemenangan, dan akhirnya dia menggunakan kaedah pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung dengan mereka. Ya. Dan kita mulai melihat ada muslim-muslim model begitu Pak hari ini. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak saat itu 1342 Hijriah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, belum ada 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Sejak itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, sudahlah kemudian Allah izinkan kepemimpinan ini beralih ke mereka, Allah bukakan pula pintu dunia ini selebar-lebarnya bagi mereka. Dengan munculnya revolusi industri, dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi canggih, ya. Sehingga bisa dibayangkan kenapa kekufuran sekarang begitu merajalela, karena yang memimpin dunia orang kafir sambil mereka mendayagunakan secara optimal berbagai pintu-pintu dunia yang Allah bukakan untuk mereka. Nah karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah bencana-bencana besar datang di era huru-hara akhir zaman nanti adalah terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, ya. Dan kita harus siapkan mental kita untuk memandang peristiwa itu bukan sebagai sebuah musibah, tapi justru sebagai sebuah makarullah, cara Allah, ya, membuat pihak yang berkuasa sekarang ini, al-kuffar barat ini, menjadi tidak berdaya. Ya kita juga menjadi tidak berdaya. Tetapi masalahnya kita kalau hidup selama ini tidak menggantungkan diri pada teknologi canggih, kita akan tetap berdaya Pak. Karena bagi kita teknologi canggih tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi dia sifatnya sesuatu yang tajribiyah, eksperimental saja. Ada alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah buat kita. Ya, tapi kalau buat orang kafir Pak, teknologi canggih macet Pak, panik mereka. Nggak usah jauh-jauh macet semua teknologi Pak. Listrik saja mati di New York, di London, sudah bursa efek langsung pusing 7 keliling. Ya. Nah sedangkan kita kan alhamdulillah sudah sering dilatih sama PLN. Ya kan? Mati lampu kita nggak panik, ya. Kita tahu harus berbuat apa. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum, ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu, namanya sistem iman tauhid. Tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu Pak. Kenapa? Mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka tawarkan apa? Pasti sistem kafir dan syirik. Itu pasti, otomatis. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Dari mana kita dapatkan istilah ini? Dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar 1 dolar Amerika Serikat terdapat The Great Seal, materai yang atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran membuat orang yang di dalamnya penuh menjadi kafir lagi. Lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atas.